Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستفي رزقه وإن أبطع منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, ikhwah wa akhwati fillah, para jamaah, para bapak, para ibu, jamaah kajian rutin Musalla Ratib Bos yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini di tengah kesibukan aktivitas kita, sisa-sisa tenaga kita duduk bersimpuh dalam rangka bertalabul ilmi, yang semoga dengan ilmu yang kita pelajari Allah mengangkat derajat kita kelak di yaumil qiyamah, dan Allah mempermudah langkah-langkah kita untuk bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan janji yang Rasulullah janjikan kepada kita, man ja'ahul maut, kata Nabi, barang siapa yang datang kepadanya kematian, artinya siapa orang yang diwafatkan oleh Allah, wa yatlubul ilma, sedangkan dia wafat dalam keadaan menuntut ilmu, fa bainahu wa bainan nabiyyin, maka antara dia dengan para nabi darajatun wahidatun fil jannah, satu derajat kelak di dalam surga. Dan alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tadhkirah. Kita lanjutkan kepada pembahasan tentang kuburan adalah persinggahan pertama untuk memasuki kehidupan akhirat. Maka ada seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Padahal Utsman itu kan sahabat yang mesti jamin surga, bahkan masuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka kemudian satu ketika Utsman ini melewati kubur. Ketika melewati kubur, Utsman kemudian menangis. Tangisan ini mengundang pertanyaan para sahabat. Kenapa kok ditanya? Karena kalau yang nangis itu sahabat selain Utsman, selain yang dijamin masuk surga, itu wajar. Kenapa? Ya karena kan sih belum pasti. Kalau Utsman dengan 10 sahabat yang lain dan berapa? 70.000 umat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga tanpa hisab sama tanpa azab. Plus kemudian nanti dari 70 itu bisa membawa 70 anggota keluarganya. Makanya yang masuk surga tanpa hisab kurang lebih ada 4.900.000 orang. Itu yang disebut dengan Ashabul Yamin, yang digambarkan di dalam surah Ali Imran ayat 106 sampai 107 itu. Maka ada 2 bentuk wajah. Ada yang wajahnya putih berseri dan ada yang wajahnya hitam pekat. Wa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Kalau yang sebelah kiri jelas
ini golongan calon neraka, yang sebelah kanan yang putih berseri calon penghuni surga. Di sini dua yang kanan itu, orang yang masuk surga tanpa hisab dan orang yang masuk surga karena rahmat Allah. Ada kanan ashabul yamin, ada ashabul shimal. Kira-kira bapak ibu mana? Kanan apa kiri? Ada yang di tengah nih. Yang di tengah ini ada. Siapa yang di tengah? Zalimul li nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Sholatnya bagus, istiqomahnya bagus, maksiat ya istiqomah bisa. Jadi apa? Di sisi yang lain hablum minallah bagus, hablum minannas bagus, tapi juga kenceng juga apanya? Maksiatnya juga kenceng. Maka yang zalimul li nafsi, kalau dalam tafsirnya Ibnu Abbas itu ketika beliau menafsirkan surah Fatir ayat yang ke-32, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Ada tiga golongan di sini. Zalimun li nafsi, muqtasid pertengahan, sabiqun bil khairat. Dua ini yang dijamin. Kalau sabiqun bil khairat, orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau yang muqtasid masuk surga tapi dengan syafaat, dengan apa? Rahman. Dan yang ketiga zalimul li nafsi, ini yang apa? Jalannya di tengah. Kayak tadi STMJ. Apa STMJ? Ya. Habis sholat ngerasani di masjid ya wani. Berarti STMJ. Artinya apa? Ya muqtasid apa? Zalimul li nafsi. Yang zalimul li nafsi ini yang di tengah. Maka ini yang dibutuhkan satu hal, namanya apa? Syafaat. Dia berjalan di tengah, tidak putih wajahnya, tidak gosong, tidak glowing, tidak buram. Ini yang apa? Ya kalau lampu itu kayak kedap-kedip loh, kadang ono, kadang hilang. Ini yang pahalanya draw 50-50. Pahala 50, dosa. Ini rawan. Rawan apa? Rawan kesaut ke sebelah kiri. Dan terus apa yang nyaut ke sebelah kiri? Mereka yang dalam dosa-dosanya diselingi dengan apa? Ngerasani orang. Maka para zaman rahmati Allah, dari sini kemudian ada yang ashabul yamin, jelas surganya, ashabul shimal, jelas nerakanya, singkat jelas yang di tengah. Kalau Utsman jelas ashabul yamin, masuk surga, tapi ketika melihat apa kubur kok nangis. Sedangkan kita kuburan sekarang dijadikan apa? Destinasi, tempat rekreasi. Bukan untuk nangis apa? Berbelajar bahwa kita akan mati, enggak. Justru kuburan sekarang malah dijadikan tempat minta-minta. Bahkan kalau dia di daerah samaan, samping kanan samping kiri kan jualan semua. Sambil makan gorengan dulu kubur kan. Kalau Utsman itu justru nangis. Sampai ditanya, "Ya Utsman, tadkurul jannata wan nar." Engkau ingat ada surga, engkau ingat ada neraka, wala tabki, tapi engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, kenapa justru engkau menangis gara-gara kubur ini? Artinya kenapa tidak nangis gara-gara yang besar yaitu neraka ataupun surga, kok justru menangis dari perkara yang sederhana namanya kubur. Maka Utsman menjawab mengutip hadis Nabi yaitu Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah, "Innal qabra awwalu manazilil akhirati." Sesungguhnya kubur itu adalah gerbang utama memasuki kehidupan akhirat. Jadi kubur itu apa? Gerbang persinggahan pertama. Makanya disebut dengan barzah. Barzah itu gak masuk dalam dunia, gak masuk alam akhirat, tengah-tengah ini. Maka disebut dengan barzah. Apa barzah? Barzah itu artinya dinding, pemisah. Mau balik ke dunia gak iso, kati masuk ke negeri akhirat juga belum
bisa jadi masa penantian ini yang disebut dengan barzah. Makanya gak iso balik ke rumah malam Jumat Kliwon. Malam Jumat apa? Lagi. Kenapa? Kok gak iso balik, kenapa? Di kubur itu gak ada kalender. Jadi Jumat apa ini? Jadi gak ada. Kemudian apa? Yang tadi barzah itu ada dinding, gak bisa nembus ke alam dunia, juga tidak bisa menembus ke alam akhirat. Maka ini yang disebut dengan persinggahan utama, namanya kubur. Dan persinggahan utama ini tolok ukurnya sukses atau tidak nanti setelah perjalanan dari kubur. Makanya walaupun ada hadis, tapi ini hadis maudhu, hadis palsu, tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Ada di dalam kitab I'adatul Talibin. Ini hadis tidak ada sanadnya. Jadi tidak disebutkan sanadnya, silsilahnya enggak disebut. Apa hadisnya? Dikatakan apa? Inna arwahal mu'minina tahti ila sama'id dunya fi kulli yaumi jum'atin. Ya, ada hadis berbunyi begini. Sesungguhnya ruhnya orang-orang yang beriman kembali ke langit dunia setiap malam. Wa taqifu bi ida'i buyutiha, dan ruh ini berdiri di atas sandal-sandal di depan rumahnya. Katanya sandal itu kalau pagi dengan pakai roto anget berarti habis apa? Disilih. Makanya kalau sandal saya tak taruh di apa? Di tempatnya, dia kan dipakai. Ini hadisnya benar. Wataqifu bi ida buyut ya. Dia berdiri di ida. Ida itu apa? Sepatu. Berdiri di sepatu ataupun sandal rumahnya. Tsumma yunadi bi sautin azinin alfa marra. Kemudian roh itu menyeru dari luar rumah terhadap penghuni rumah sebanyak 1000 kali bisautin hazinin, dengan suara yang sedih. Siapa yang dipanggil? Ya ahli, wahai keluargaku. Setiap malam Jumat lagi. Kalau rumahnya dengan ada yang ngetuk malam Jumat lagi, berarti sudah datang. Siapa yang datang? Yang rumah warisan. Yang rumah bikin sendiri gak ada aman. Tapi kalau ada anggota keluarga yang sudah meninggal, itu balik nanti. Kemudian dipanggil ya ahli, wahai keluargaku, ya waladi, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, sapa sing nempati rumahku, walabitu tiyabana, sapa sing pakai bajuku. Makanya kalau dikasih baju yang sudah meninggal jangan dipakai. Kenapa? Didatangi. Ini hati sini. Waktu samu amwalana, sapa sing dapat harta warisanku. Makanya kalau ibu-ibu, bapak dapat harta warisan jangan diambil, Pak. Bawa ke rumah saya. Ini, kan rumah saya kan nggak tahu. Jadi itu hadis, tapi itu apa? Mau tuh hadis apa? Palsu. Yang benar itu kubur itu ya terpisah. Tidak bisa ke alam dunia, tidak bisa ke alam akhirat. Hadis itu maudhu. Lah terus di mana persinggahan tempat ini? Jasadnya dikembalikan ke tanah, sedangkan ruhnya tempat kembalinya hanya 2. Ada namanya illiyin, ada namanya sijjin. Kalau tempat orang yang saleh itu namanya illiyin, sudah pernah kita bahas di sini. Apa illiyin itu? Apa? Tempat ruhnya orang-orang yang saleh. Disitulah ruh orang saleh dikumpulkan, dan ruhnya orang soleh itu dibiarkan, tidak diikat. Mereka bisa saling berkunjung dan mereka bisa saling bertemu di antara sesama teman di dunia. Kalau dengan bertemu begini, maka nanti ruhnya itu ketika di alam ruh namanya illiyin akan dipertemukan di situ. Kalau enggak percaya coba. Kalau orangnya yang sulh khatimah di bawah namanya sijjin. Di sini ruhnya orang yang sijjin ini disebut arwahul mu'adzabah, ruh yang diadab oleh Allah.
maka mereka tidak bisa saling berkunjung, mereka tidak bisa saling bertemu, dan mereka tidak bisa saling berbicara ataupun saling bercerita tentang kehidupan dunia. Kenapa? Karena mereka mahbusah, terpenjara dengan penjaranya adat. Kalau dipenjara dengan penjara adat, maka masihkah malaikat mengizinkan kalau dia mau balik ke rumah? Jadi ruh itu kalau sudah meninggal dipersinggahan. Persinggahan ini yang disebut dengan alam kubur ataupun alam barzakh. Lalu siapa cara nih orang hidup biar bisa ketemu sama orang meninggal? Bisa. Caranya gimana? Mimpi. Iya. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-42 Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menahan ataupun mengangkat ruh orang yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Allah pula mengangkat ruh orang yang sebelum mati fi manam, dalam waktunya tidur. Makanya orang mati, orang tidur, ruhnya sama-sama diangkat. Fayumsikul lati qada 'anil maut. Allah tahan ruhnya orang mati di sisinya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah kembalikan ruhnya orang yang hidup ketika waktunya bangun sampai pada waktu yang ditentukan. Makanya dalam tafsir At-Tabari dijelaskan inna arwahal amwat wal ahya taltaqi fil manam. Sesungguhnya ruhnya orang mati dan ruhnya orang hidup taltaqi fil manam, ketemu di alam mimpi. Pernah mimpi ketemu sama orang meninggal? Ya diangkat ruhnya, ketemu di alam ruh, bukan ruhnya orang yang balik ke rumah. Makanya kurangi tidur. Kenapa? Takut ruhnya kembali. Dan makanya kenapa orang mau tidur doanya bismikallahumma ahya. Kenapa kok ahya wa amut? Kok bukan anamu wa astayqid? Anam tidur, astayqid bangun. Kenapa kok ahya wa amut? Karena diambil dari surah Az-Zumar tadi 42 tadi. Ruhnya orang tidur itu diangkat seperti ruhnya orang mati. Makanya kata Rasulullah, sesungguhnya kubur itu apa? Awwalu manazilil akhirah, gerbang utama menuju perjalanan kehidupan akhirat. Ada dua pilihannya. Fa innaja, ketika dia berada di dalam kubur naja. Naja itu artinya sukses, bisa menjawab, selamat, hafal pertanyaannya. Maka apa setelahnya? Fama ba'dahu aisaru minhu. Maka perjalanan setelahnya lebih mudah dari apa yang dirasakan ketika berada di dalam kubur. Jadi perjalanan setelahnya lebih mudah. Tapi sebaliknya, wa illam yanja, tapi ketika dia berada di dalam kubur tidak sukses, maka perjalanan setelahnya lebih dahsyat dari apa yang dirasakan ketika berada di dalam kubur. Kan setelah dikubur perjalanan selanjutnya apa? Yaumul qiyamah, hari kiamat, hancurnya alam semesta. Habis hancurnya alam semesta apa? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Habis dibangkitkan, kemudian mahsyar, kumpul di mahsyar. Habis kumpul di mahsyar, apa yang pertama diberikan? Syafaat. Habis syafaat, baru kemudian apa? Dihisab. Habis dihisab, dikasih catatan amal. Setelah catatan amal diberikan, ditimbang, namanya mizan. Habis di mizan, selesai sudah mizan, masih ditunggu sama Nabi, namanya apa? Haud, telaga. Habis telaga baru nanti namanya sirat. Habis sirat maka pilihannya hanya satu di antara dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada yang bermuara terakhir ke surga, ada yang bermuara ke neraka. Dari 10 perjalanan ini, itu tolak ukurnya di sini. Naja atau lan yanja, sukses atau tidak. Kalau sukses, perjalanan selanjutnya mudah.
Tapi kalau tidak sukses ketika berada di kubur, maka perjalanan selanjutnya akan lebih dahsyat. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afda'u minhu. Ini kata Rasulullah ya. Ma ra'aitu mandara, aku tidak pernah melihat pemandangan qattun yang sama sekali yang lebih menakutkan illa wal qabru afda'u minhu, kecuali kubur itu pemandangan yang paling aku takutkan. Jadi Nabi memandang itu tempat yang paling menakutkan itu apa? Kubur. Sedangkan kita kadang apa? Terlalu berani. Ada yang sampai bunuh diri, cendam apa? Dan mati. Padahal orang yang bunuh diri itu tak ubahnya mendahului ketetapan takdir Allah. Maka dia termasuk orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tempat yang paling mengerikan kata Nabi yang pernah beliau lihat itu apa? Kubur. Kalau Nabi itu melihat kubur itu bukan melihat fisiknya, tapi apanya? Bentuk siksaan di dalamnya. Makanya Nabi berkata begini, apa kata Rasulullah? Ini hadis masyhur itu. Rasulullah mengatakan, marran Nabi SAW bihaitin min iqalatil Madinah. Satu ketika Rasulullah itu sedang berjalan-jalan di kebun, di antara kebun-kebun kurma di kota Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Di saat Nabi lagi berjalan di kebun-kebun kurma di kota Madinah, Nabi Muhammad mendengar dua suara orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Jadi Nabi itu mendengar. Dan ini Rasulullah pernah berkata begini, Lau annakum la tuftanun la da'utullah ayyasma'u min adabil qabr. Kata Nabi, seandainya kalian umatku manusia itu tidak dikubur, aku pengen kalian itu, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan siksa kubur kepada kalian. Jadi kata Nabi, seandainya kalian tidak dikuburkan, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan adab kubur. Tapi karena kita itu dikuburkan di tanah, maka Nabi tidak jadi berdoa. Maka alhamdulillah siksa kubur gak didengar oleh kita yang itu. Coba didengar sama orang yang hidup gimana kira-kira? Ya mungkin gak mungkin apa? Gak ada orang tidur kita nih. Wis di masjid semua. Kenapa? Kasih terus tutup. Ada teriak, tolong ya Allah. Makanya Nabi untung gak berdoa. Kenapa? Karena kita dikubur. Kalau seandainya kita gak dikubur, kita bisa mendengar. Siapa yang bisa mendengar siksa kubur? Binatang. Artinya apa? Selain jin sama manusia itu bisa mendengar. Makanya apa? Ketika orang masuk ke dalam kubur, ditanya man rabbuka, dia hanya mengatakan ha. Dia katakan pingin menjawab tapi nggak keluar suara itu. Maka ditanya, baru terakhir jawabannya Pak, la adri, saya tidak tahu. Apa jawabannya? La daraita wa la talid. Kamu tidak tahu, tapi kenapa kamu tidak menjawab? Kamu tidak tahu, kenapa kamu tidak belajar? Apa jawabannya? Maka fayudrobi bibitarikin min hadid baina udhunai, dipukul di antara kedua telinga, di belakang kepala, di antara kedua itu. Pakai apa? Tongkat dari besi. Fayasifu sayhatan, dia teriak sekencang-kencangnya teriakan. Yasma'u man yali, sekitar kubur bisa mendengar ghairat taqalain, kecuali apa? Dua makhluk taqalain yang diberikan beban, diberikan amanah, namanya manusia sama bangsa jin yang tidak bisa mendengar. Makanya pemandangan yang Nabi lihat itu yang paling berat itu apa? Kubur. Karena Nabi tahu bentuk siksa kubur. Salah satunya ketika menafsirkan surah, ada ayat yang berbunyi begini. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala
Lima khasyartani a'ma. Ditanya, tadi katakan bagi orang-orang yang a'rada berpaling dari peringatan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ditanya oleh Nabi kalimat ma'isyatan dhanka. Ditanya begini, atadruna an ma'isyatin dhanki. Tahukah kalian wahai para umatku, wahai para sahabatku, tentang kehidupan yang sempit? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lihat jawaban Nabi, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Kata Rasulullah, dhammatul kubur, yaitu himpitan kubur. Innahu sayusallitu tis'ata wa tis'ina sitinin. Orang nanti masuk ke dalam kubur akan dililit oleh 99 ular. Tinin, kullu tinin sab'atu ru'ush. Satu ular itu ada 99 ular, dan satu ular itu punya sab'atu ru'us, 7 kepala. Orang dimasukkan dalam kubur dililit oleh ular sebanyak 99, dan satu ular punya 7 kepala. Apa? Yanhashun, dia akan menyemburkan bisa-bisanya, mencabik-cabiknya dan menghimpitnya ila yaumil qiyamah, sampai nanti datangnya hari kiamat. Itu yang dilihat Nabi. Maka pemandangan yang paling mengerikan itu adalah pemandangan ketika berada di dalam kubur. Kalau kita kan melihat kubur hanya apa? Saja tulisannya, tulisannya. Jadi kemudian apa? Tidak pernah tahu dahsyatnya di kubur seperti apa. Kalau Nabi maka mengatakan tidak ada pemandangan yang paling mengerikan kecuali apa yang aku lihat terhadap kubur. Itu nyata. Maka pada zaman rahmati Allah, Nabi menganjurkan idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir, kalau kita selesai dari tasyahud akhir dalam salat wajib, falyata'awwad billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah min arba'atin, dari 4 perkara. Ketika sudah sampai apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Apa yang kita baca doa? Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, terus wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Menunjukkan bahwa kubur itu nyata dan azab kubur itu juga nyata. Makanya kubur itu adalah persinggahan yang menentukan kemana arah kita setelahnya, surga ataupun neraka. Maka sebelum datang waktu kuburan itu, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Maka apa? Wa anfiqu, infakkanlah, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah Allah berikan rizki kepada kalian, min qabli, sebelum datang, min qabli, sebelum ayatnya datang, ahadukum, seseorang di antara kalian, al-maut, kematian, fayaqul, dan dia berkata, Rabbi, ya Allah, laula akhartani, seandainya engkau memundurkan sedikit, seandainya engkau menunda sedikit, ila ajalin qarib, kepada waktu yang dekat, fa asaddaqa wa akam minas salihin, dan aku akan menjadi hamba yang bersedekah dan menjadi hamba orang-orang yang saleh. Itu penyesalan ketika sudah mati baru mau apa? Mau sedekah sama mau jadi orang saleh. Itu setelah meninggal. Makanya kemudian orang kafir itu juga nyesal. Ini penyesalannya orang kafir. Di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 100. Apa kata orang kafir? Hatta idza jahaduhumul maut, tatkala orang-orang kafir itu sudah datang kepadanya al-maut, kematian, maka dia berkata, Rabbi, ya Allah, irji'uni, kembalikan aku ya Allah,
la'alli a'malu salihah, agar aku bisa melakukan amalan-amalan yang salih, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Apa jawaban Allah? Ini jawaban Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun, itu hanya sebuah ungkapan. Qailuha, yang dia mengungkapkannya ataupun mengucapkannya. Wa min waraihim, di belakang mereka, barzahun, ada barzah, ila yaumi yub'atsun, sampai pada waktu yang telah ditentukan ataupun dibangkitkan. Jadi harapan orang kafir itu ingin apa? Dikembalikan ke dunia. Untuk apa? A'malu salihah. Aku tak sholat ya Rab, aku tak puasa, aku tak sedekah, aku tak tahajud, aku tak tilawatil Quran, aku tak ta'lim. Tapi Allah mengatakan orang kafir pun kalau dikembalikan ke dunia, apa kira-kira ucapannya dilakoni? Tak juga. Makanya Allah katakan itu hanya kalimat qailuha, yang dia mengucapkannya. Dibalik ke dunia pun juga pasti umat. Artinya tidak akan mengerjakan apa yang dia janjikan. Kan itulah disebut dengan apa? Hanya sebatas sumpah janji palsu. Makanya Allah katakan tidak, sekali-kali tidak. Di belakang kalian sudah ada yaumi yub'atsun, barzah. Maka disebut dengan alam barzah. Setelah itu kemudian ini sedikit, kubur itu sejarah kuburnya itu kan dari sini. Ada ustadz namanya Burung Gagak. Ini yang pertama kali ngajari apa? Ngajari kubur. Iya, jadi yang pertama kali sejarah yang ngajari kubur ya ini siapa? Burung Gagak. Makanya bersyukur pada Burung Gagak, itu ustadz kita ya. Walaupun Burung Gagak itu haram untuk dimakan. Ini kan kisahnya masyhur kan. Ini kalau kita lihat kisahnya apa? Nanti dibuka di dalam surah Al-Maidah yang ke-27. Kisahnya Qabil sama Habil. Kita lihat sedikit di surah Al-Maidah. Apa kata Allah? Watlu alaihim. Allah minta kepada Nabi Muhammad, watlu alaihim, wahai Nabi Muhammad, ceritakan, utlu, kisahkan alim atas mereka, naba'a, satu kisah ibnai Adam, dua anak Nabi Adam. Siapa di sini? Qabil sama Habil. Tapi Quran nggak menyebut nama. Kenapa Quran tidak menyebut nama? Kan semua kisah-kisah yang buruk di Quran itu nggak disebutkan nama. Contoh, siapa lagi yang nggak disebut nama? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nyebut nama apa enggak? Siapa yang disebut di sini? Abu. Nama aslinya siapa? Itu Abu Lahab itu bukan nama, itu julukan. Nama aslinya, KTP-nya. Waktu pemilu undangannya siapa namanya? Namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama hamba dari patung besar namanya Uzza. Makanya nama syirik itu Abdul Uzza. Kenapa kok dikenal dengan Abu Lahab? Ada dua. Pertama, Abu Lahab itu orangnya kuantang, putih. Makanya kalau kena sinar matahari, pipi yang putih itu mengeluarkan apa? Sinar warna kemerah-merahan seperti bara api. Makanya orang menyebutnya dengan Lahab, bapak yang punya sinar wajah ke merah-merahan, itu Abu Lahab. Atau yang kedua dimaknai apa? Kalau Abu Lahab ngomong itu nggak mukalah meledak-ledak. Jadi kayak bara api itu, kayak sate itu, ketika kena kipas itu kan kelihatan merahnya. Maka kalau ngomong dia nggak mukalah meledak-ledak. Makanya disebut dengan Abu Lahab. Makanya kalau ada orang rapat kemudian dia ngomong jelas, itu siapa? Abu Lahab.
Kalau ada ibu sudah pakai bedak putih, putih wajahnya, tangan-tangannya dikasih merah-merah sedikit, itu namanya Ummu Lahab. Putih puji aja merah. Kemudian kisahkan kenapa kok tidak Allah sebutkan nama. Juga contoh yang Allah nggak sebutkan nama, kisahnya Nabi Yusuf. Siapa yang menggoda Nabi Yusuf? Kita kenal Zulaikha, padahal Quran tidak menyebut kata itu. Maka kalau Quran tidak menyebut nama dari kisah-kisah yang terjadi, itu ada dua hikmah. Yang pertama, yang buruk itu bukan namanya, yang jelek itu bukan nama yang melekat pada seseorang, tapi yang buruk apanya? Orangnya. Yang kedua, kenapa Quran tidak menyebutkan nama? Karena kisah ini akan terulang kembali di masa yang akan datang dengan kisah yang sama tapi pelaku yang berbeda. Ya, kisahnya Qabil. Apa Qabil kisahnya? Iri. Terus apa lagi? Hasad, dengki. Dicontoh sama keluarga siapa? Nabi Yusuf. Itu kan iri aja sebabnya. Jadi kalau terjadi pembunuhan pertama itu bukan karena rebutan perempuan, enggak. Maka kemudian apa kata Allah? Bilhaq, kisahkan dengan benar wahai Nabi Muhammad. Kisah dua anak Nabi Adam itu apa? Idzu qarraba qurbana, ketika keduanya sama-sama menyuguhkan kurban di hadapan Allah. Fatuqabbala min ahadihima, satu diterima oleh Allah, walam yutaqabbal minal akhar, yang satunya tidak diterima oleh Allah. Qabil dengan apa Qabil? Kurbannya dengan apa? Buah-buahan yang sudah tidak layak dikonsumsi. Kenapa? Kan Allah nggak butuh makan, mosok dikasih yang baik-baik. Itu kata Qabil. Sedangkan Habil itu dengan apa? Kambing kibas yang paling bagus, paling baik, paling gemuk. Maka Allah terima miliknya Habil, miliknya Qabil tidak diterima. Gara-gara Habil diterima, lihat kalimatnya Qabil, qala la aqtulanna, aku akan benar-benar membunuhmu. Jadi terjadinya pembunuhan pertama kali dalam sejarah Islam itu bukan dalam sejarah kehidupan manusia, itu bukan karena perempuan, tapi kenapa? Iri karena kurbannya yang satu diterima, satu tidak. Milik Habil diterima, diangkat. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, kalau orang umroh itu, ketika Siti Tur sebelum masuk ke area Armina, di sebelah kanan itu ada apa? Bukit. Di atas bukit itu masih ada tugu kecil. Disitulah pertama kali Nabi Ibrahim membaringkan Ismail untuk menyembelih. Di saat sudah disembelih tapi tidak tembus, maka Allah kirim apa? Kambing. Kambing itu dikirim dari langit, dan tafsir Ibnu Katsir mengatakan kambing yang Allah turunkan untuk mengganti Nabi Ismail itu adalah kambingnya milik Habil yang diterima oleh Allah. Makanya ganti kambing. Kambingnya gemuk itu miliknya siapa? Habil. Kemudian ini kisahnya. Akhirnya kemudian dijawab oleh Habil. Qala innama yataqabbalu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amalan orang-orang yang bertakwa, itu amalan orang yang ikhlas. Tambah marah itu. Akhirnya dibunuhlah si Habil. Ketika Habil dibunuh, maka dia bingung. Setelah berhasil membunuh, bingung mau pulang ke rumah, takut ketahuan bapak, adiknya dibunuh, nggak pulang, juga bingung. Ini diapain itu adik? Akhirnya apa? Jenazah adik itu dipikul, mau diapain ini? Kak ditinggal kok gak enak, kak ditinggal nyesel. Maka kemudian Allah utus ini. Fab'atallahu ghuraba yab'athu fil ardi, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh ghuraba, apa? Burung gagak, yab'athu fil ardi, menggali-gali di tanah, liyuriyahu, untuk memperlihatkan, kaifa yuwari sau'ata akhi, memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan jenazah saudaranya.
Qala, maka kemudian Qabil berkata, ya wailata, celaka aku. Ajastu an akuna mithla hadzal ghurab. Mengapa aku tidak mampu memperlakukan sahabatku seperti apa? Gagak. Fahuwari sawata akhi. Akhirnya kemudian dia menjadikan mengubur mayat saudaranya. Fasbah minan nadimin. Maka jadilah dia orang-orang yang nyesal. Ini kisahnya. Sampai pada akhirnya dia tetap mencari istrinya yang sebenarnya dimiliki siapa? Habil. Dipaksa, ditarik, akhirnya melarikan diri ke daerah Yaman. Ketika melarikan diri ke daerah Yaman, disitulah ternyata terus dihantui oleh roh adiknya. Ketokane terus teringat terbayang. Akhirnya kemudian menghilangkan hantu bayangan adik itu, dia bikin api. Maka kemudian lama kelamaan api disembah. Itulah awal mula munculnya penyembahan terhadap api yang disebut dengan agama Majusi. Ternyata ini kisah. Qala Imam Ahmad an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah la tuqtalu nafsun dhulma. Tidak ada jiwa yang terbunuh dengan cara yang zalim illa kana ala ibni Adamil awwal kiflun min damiha. Maka tidak ada dosa melainkan anak Adam yang pertama tanggungan bagian darahnya, li'annahu awwala man sannal qatl, karena dialah yang mengajari pembunuhan. Jadi ini hadis mengajarkan bahwa ada dosa namanya dosa jariyah. Yang mendapatkan dosa jariyah sampai hari kiamat siapa? Qabil. Jadi kalau ada pembunuhan sejenis apapun pembunuhan, maka dosa yang membunuh itu mengalir kepada Qabil. Kenapa? Karena dia yang pertama kali ngajari pembunuhan. Seakan Qabil dapat bonus. Bonusnya dosa sekarang kita tarik. Kita itu kan Qabil bersedekah, berkurban dengan sesuatu yang biasa, jelek. Habil, kira-kira kita mirip Qabil apa Habil? Insyaallah mirip Habil. Kenyataannya simpel gini loh. Ada kotak amal lewat Jumatan ya. Ada uang 10 ribuan dua di saku, dikeluarin. Dicari sama-sama 10. Yang satunya sih bagus, yang satunya wis lecek. Ini jujur, Qabil apa Habil? Yang masuk ke kotak amal yang mana? Padahal ini kalau 20 sama 10 wajar. Aku tak sedekah 10. Ini sama-sama 10. Yang satunya sudah muter di pasar ini, sampai ujungnya melungker gak jelas. Yang satunya masih baru keluar. Manusiawi. Yang masuk kotak amal Qabil apa Habil? Qabil. Sedekah, Pak. Kita dapat jajan contoh, dapat jajan dicek. Iya. Kita cari sing kita senengi. Masih guys, sing udah coklat. Sisanya enggak seneng. Yang enggak seneng dia apa itu? Sedekahkan ke siapa? Qabil apa Habil? Alhamdulillah Habil. Ya. Kita Habil ngambil yang baik-baik, yang enggak baik dikasihkan. Itu salah dengar ceramah. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Ketika lagi khutbah Jumat, kerumi kuto. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Bawa sandal jepit, pulangnya bawa sepatu. Jadi, maka ini dosa. Kenapa? Ini sebagai pelajaran. Kata Nabi, inna ibnai Adam alaihissalam duriba lihadil ummah matalan fahudu bil khair minhuma. Kata Rasulullah, sesungguhnya anak cucu Adam itu tadi, artinya dua anak Adam tadi itu duriba sebagai apa? Contoh, permisalan lihadil ummah, untuk umat ini. Untuk apa? Fahudu bil khair, ambil hikmah yang baik dari kisah keduanya. Berarti kan kita disuruh ngambil ibrah pada siapa? Habil. Pertama apa?
dia ketika bersedekah untuk Allah, dia totalitas diberikan yang terbaik. Yang kedua apa? Amalan yang diterima itu ketika landasannya adalah ikhlas. Hadis yang lain nih, innallaha daraba lakum ibnai Adam, sesungguhnya Allah berikan contoh kepada kalian lewat dua anak Nabi Adam. Fakhudhu min khairihim wa da'u asyar, ambillah yang baik-baik dari kisah mereka dan tinggallah yang buruk-buruk dari kisah mereka. Kemudian hadis ini tentang masalah kubur sekarang. An Jabir qala nabi sallallahu alaihi wasallam kubra wa ayyuq'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Ada 3 larangan. Rasulullah melarang kita terkait dengan kubur. 1, ayyujassisal qabru, untuk memberi kapur pada kubur. Berarti apa namanya ini? Kapur dicat di apa? Kapur. Wa ayyuq'ada alaihi, dan tidak boleh apa? Duduk di atas kubur. Wa ayyubna alaihi, dan tidak boleh membangun di atas kubur. Jadi tidak boleh kuburannya dibangun. Yang kedua, tidak boleh di atas kuburan itu dikasih apa? Bangunan. Bisa bangunan berupa masjid. Makanya haram kan membangun rumah atau bangunan tempat sholat di atas kubur. Itu haram hukumnya. Kemudian wa ayyubna alaih, tidak boleh duduk di atasnya dan tidak boleh membangun. Ini yang paling kita remehkan itu apa? Duduk di atas kubur itu kita remehkan, padahal dosanya dahsyat. Sampai Nabi berkata begini, seandainya engkau duduk di atas bara api dan bara api itu membakar badan, membakar bajumu sampai mengenai tubuhmu, itu masih lebih baik daripada engkau duduk di atas kubur. Itu tidak boleh duduk di atas kubur. Hadis yang selanjutnya, ini tidak membangun kubur, hampir sama. An Abi Hayyaj Azadi qala li Ali bin Abi Talib, ala ba'duka ala ma ba'adani Allah sallallahu alla tada' timtalan illa tamastah. Ini ada seorang sahabat namanya Abu Hayyaj Al-Azadi. Beliau dipanggil sama sahabat Ali bin Abi Talib, wahai sahabatku, maukah aku berikan engkau tugas sebagaimana dulu Rasulullah memberikan tugas kepadaku? Apa itu wahai sahabat Ali? Kata Nabi, Allah tad'a timtalan, tidaklah engkau biarkan patung apa? Timtal, gambar, illa tamastahu, kecuali engkau kemudian memusnahkan. Makanya di rumah kita yang ada gambar makhluk hidup, malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup. Nabi pernah diundang sama sahabat, nanti dibuka dalam kitab Minhajul Muslim bab adab menghadiri undangan. Nabi hadir. Ketika sudah di depan rumah seorang sahabat yang ngundang, maka Rasulullah tidak jadi masuk. Pulang Rasulullah. Setelah itu kemudian dikejar sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau masuk ke rumah kami ya Rasul? Ada apa ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, innahu satrun ali tasawir. Sesungguhnya di rumahmu itu ada satar, ada ini apa namanya? Korden. Yang korden itu ada gambar makhluk hidup. Fa innal malaika la yadkhuluna 'alaiha, dan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup. Makanya kalau ada gambar makhluk hidup di sobek, minimal tiap hari hilangkan kepalanya. Kalau nanti korden jenengan ada gambar apa? Burung, maka sobek saja kepala burungnya, atau ditutupin, dijahitin dengan sesuatu. Yang penting itu kepala, karena gambar makhluk hidup itu terlihat di mana? Kepala. Enggak boleh rumah ada gambar makhluk hidup. Kemudian yang kedua apa? Wala qabrun musyrifah, tidak boleh ada kuburan yang ditinggikan kuburannya, illa sawaitau, kecuali engkau meratakannya. Ini pesan dari sahabat Ali kepada Abu Hayyaj Al-Azadi, dan sahabat Ali menerima pesan dari Rasulullah, menunjukkan kubur itu tidak boleh ditinggikan, hanya sebatas dikundukan setinggi apa? Sejengkal.
Cukup, gak usah dibangun, gak usah diapain, dikicing, jangan dikicing. Apalagi nanti ini terakhir puncaknya. Ini ya. Apalagi kalau mengkicingnya di pekuburan umum, itu tambah haram, tambah nggak boleh. Kenapa? Karena kuburan umum itu bukan milik dia. Artinya kuburan ini milik siapa? Milik daerah. Kalau kuburan umum itu milik siapa? Daerah ya. Milik daerah. Tanahnya siapa itu? Tanahnya daerah, pemerintah. Terserah pemerintah. Kalau nanti pemerintah membuat kebijakan, contoh apalagi di Samaan, wis ketani gak ada tempat lagi, wis digali di dalam sudah ada yang tetap digali, karena memang sudah terlalu sempit. Maka kalau pemerintah buat kebijakan semua kuburan yang dikubur di Samaan dipindahkan tulang belulangnya biar nanti bisa dipakai oleh kuburan orang yang setelahnya, itu boleh. Sebagaimana kebijakan berlaku di mana? Baqi'. Di Masjid Nabawi itu kuburan Baqi' itu begitu, sama di Ma'la. Kuburan Ma'la berlaku begitu. Jadi nanti setelah berapa bulan kuburan-kuburan itu akan digali, tulang belulangnya dipindahkan agar bisa dipakai oleh jenazah yang datang setelahnya. Maka kalau mengkicing itu tak ubahnya merubah hak umum menjadi hak milik, dan itu hukumnya tambah haram. Makanya kalau mau kubur itu kubur di tanah sendiri. Di mana? Di rumahnya. Insya Allah istrinya gak mau. Wakar ya bina lawa ai lil qabri alai li sahatin nahl. Makruh membangun kuburan sebab adanya larangan syara'. Kemudian makruh ini ketika tanpa ada hajat, seperti khawatir dibongkar, dirusak hewan atau diterjang banjir. Hukum makruh membangun kuburan ketika dikubur di tanah miliknya sendiri. Jika membangun kuburan dengan tanpa adanya hajat atau berikubah pada kuburan di pemakaman umum, yaitu yang biasa digunakan masyarakat sempat mengubur jenazah, baik diketahui asalnya atau keumumannya atau tidak, dikuburkan di tanah wakaf, maka membangun kuburan tersebut hukumnya haram dan wajib dibongkar. Jadi kalau pendapat dalam kitab Fathul Mu'in, kalau yang dibangun itu kuburannya di tanah sendiri, dibangun untuk apa? Mungkin menjaga, maka itu hukumnya sebatas makruh. Tapi menjadi haram jika membangun, memberikan bangunan di atasnya dikicing, itu di pemakaman umum, itu menjadi haram karena akan merubah menjadi hak milik. Sama dengan orang yang kerja, mungkin tukang parkir. Kalau dia kerjanya tukang parkir di jalan umum itu yang dibangun pemerintah, itu hukumnya haram, gak boleh. Kenapa? Karena mengklaim ini wilayahku, sedangkan ini tanah milik siapa? Milik negara. Itu gak boleh kecuali negara yang memang memfasilitasi. Mungkin negara ngasih apa? Apa itu namanya? Karcis. Ini kau kerja di sini, maka uang masuk ke negara itu boleh. Tapi kalau masuk kantong pribadi, sedangkan ini fasilitas umum, maka tak ubahnya seperti ini tadi, menguburkan jenazah di tanah umum, dan itu hukumnya haram. Jelas? Kemudian memberi tanda di kuburan boleh. Mungkin dikasih nama boleh, kasih nama boleh. Tapi tidak boleh ditulisin kalimat-kalimat Allah di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, enggak usah. Kenapa? Karena itu nanti akan kotor, kena air, kena tanah. Maka kalimat-kalimat Allah itu tak ubahnya kita merendahkan dengan di tempat yang kotor. Cukup kasih nama siapa? Nama contoh tambang, wafat, lahir, wafat, selesai. Nggak usah dikelilingi dengan apa? Inna lillahi wa inna. Oleh dikubur itu mesti sudah inna illallah. Jelas. Boleh ngasih nama ini.
Saat Utsman bin Ma'zum radhiyallahu meninggal, jenazah dikeluarkan lalu dikubur. Lalu Nabi memerintahkan seorang beliau untuk mengangkat sebuah batu, tapi dia tidak kuat. Maka Rasulullah datang ke batu itu, lalu menyingsingkan lengan baju, mengangkat dan meletakkan batu di bagian kepala Utsman, mengatakan, agar aku bisa mengenali kubur saudaraku dan menguburkan keluargaku yang meninggal di dekatnya. Jadi ini, jadi boleh ngasih tanda, ngasih nama boleh, ngasih apa? Nisan boleh. Bahkan kalau di zaman Nabi antara laki sama perempuan dulu itu dipisahkan namanya nisannya. Kalau dua batunya itu apa? Perempuan. Kalau satu laki itu aja dulu. Maka Nabi kenapa ini Utsman bin Maz'un ini kok dikubur dan dikasih tanda, kata Nabi, agar aku bisa menguburkan keluargaku yang meninggal dekat dengannya. Berarti nanti yang paling bagus itu menguburkan keluarga dekat dengan keluarganya, insya Allah. Lain waktu kita lanjut, sampai sini barangkali ada pertanyaan dari Berangelas. Ini larangan-larangan terkait dengan masalah kubur, dan kubur itu adalah pemandangan yang paling mengerikan, dan semoga Allah jaga lindungi kita dari fitnah dan adab kubur. Jelas? Monggo. Pertama begini, Nabi itu mengatakan asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwir. Siksa yang paling berat kelak pada hari kiamat itu adalah al-musawwir, tukang lukis atau pelukis. Kenapa? Karena ketika dia melukis makhluk hidup, maka Allah minta kepadanya untuk menghidupkan makhluk itu dengan memberikan nyawa. Maka dia tidak akan mungkin bisa, maka akan diadab oleh Allah. Terus bagaimana dengan foto? Kalau foto itu ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Tapi ulama lebih condong kepada yang membolehkan. Kenapa? Karena foto itu bukan membuat makhluk baru. Foto yuk kita, tapi dibentukkan berupa gambar ataupun video. Jadi nggak ada perubahan kita. Yang masuk kategori makhluk baru kalau kita menggambar dan tidak ada apa yang digambar itu, tidak ada yang serupa dengannya. Artinya bukan menggambar ini, tapi seolah dia menggambar makhluk yang hidup baru, maka Allah minta untuk memberikan nyawa. Tapi kalau foto itu kan foto memang kita yang tidak yang nggak terbentuk yang baru, kita hanya dibentukkan berupa gambar, dengan syarat foto itu tidak diedit. Kalau diedit, hidungnya yang kurang mancung dimancungin, wajahnya yang hitam diputihkan, giginya yang kuning diputihkan, maka itu kan sudah berwujud bukan kita. Kan ada sekarang namanya apa ya? AI yang membuat foto itu seolah kemudian mirip tapi sebenarnya berbeda, bukan kita. Maka itu taubahnya makhluk baru yang nanti penggambarnya akan diminta pertanggungjawaban. Kalau foto itu bukan ini, bukan makhluk baru tapi diri kita. Terus cuma lebih aman, lebih afdol, walaupun foto itu lebih afdol nggak usah dipajang, disimpan saja. Di mana? Kan kenang-kenangan. Ciri kenang-kenangan itu lek wis kangen baru dibuka. Makanya gak boleh nanti foto suami dijadikan wallpaper sama istri di HP-nya. Itu menunjukkan istrinya itu gak cinta pada suami. Lah kok bisa? Gak tahu wajahnya suami sampai ditaruh dijadikan foto. Kalau kita kan gak pernah naruh foto istri. Kenapa? Wis apal. Berarti sing masih naruh foto suami atau foto istri berarti belum apa. Disimpan, sudah. Apa sih kok dia nanti sih? Saya tanya, kenapa sih kok nggak ada fotoku di HP-nya ya? Terus apa nih? Mosok harus dikasih foto. Berarti yang masih ada foto berarti belum.
Insya Allah seperti itu. Jadi beda antara gambar yang terbuat dari awal dengan apa? Foto yang itu foto adalah cerminan diri kita yang bukan makhluk. Insya Allah jelas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Monggo. Kalau ada tato ular tapi ularnya nggak utuh cuma separuh itu boleh ya? Yang penting tidak ada kepala. Patokannya kepala. Kalau adanya kepala tapi nggak ada apa tubuhnya, itu kan sudah berwujud. Sama kayak kita Bu, menggambar orang setengah badan. Yang digambarkan dari atas, dari tengah ke atas, maka itu tahubannya gambar. Kecuali kalau yang digambar dari leher ke bawah, gak masalah. Kenapa? Karena gak ada wajah kepala. Jadi intinya letaknya di sini. Kalau kepalanya utuh ular, itu kemudian seperti apa? Dibentuk berupa patung, ditaruh dalam rumah, malaikat rahmah gak masuk. Tapi tenang Bu, malaikat maut tetap masuk. Di dalam rumah Ustaz, di teras. Sama. Jadi nanti dia malaikat rahmat tidak masuk. Jadi kalau bisa kepalanya aja ditutupi. Buat ditutupi kain, buat apa? Yang penting nggak ada kepala. Jelas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.